Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Opa Oma, anak cucu yang dikasihi dan diberkati juga oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini kita jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab yang akan kita lakukan pada hari ini, kita bersyukur kita boleh diberikan hari yang baru, dianugerahkan dengan tubuh yang keberkatan, dan kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya, biarlah sebagai orang percaya kita memulainya di dalam terang firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami akan kembali membaca firman-Mu. Kami mohonkan, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap bagian Alkitab yang kami baca, yang di dalamnya kami percaya kami akan menemukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, bersabda dan berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Imamat pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Ini bagian kitab di bawah judul Kudusnya Para Imam. Imamat pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kita baca bersama-sama. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami. Dengan mereka, itu bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami, janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya, dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggunduli sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya. Karena mereka lah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya. Karena imam itu kudus bagi Allahnya. Dan kamu harus menganggap dia kudus karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya. Dan ia harus dibakar dengan api. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya karena minyak urapan Allahnya, yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya, akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya. Supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lagi-lagi kita dibawa dalam satu perenungan pada pagi ini dalam Sapaan Pagi, bahwa kekudusan itu adalah suatu hal yang penting. Bacaan firman Tuhan pada pagi ini menekankan tentang hal kekudusan. Sama dengan pagi kemarin, hal tentang kekudusan juga diajarkan kepada kita. Dasarnya jelas bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah kudus. Oleh sebab itu kita juga yang menyembah atau kita umatnya juga harus kudus. Allah kudus dan kita pun harus kudus. Itu dia dasarnya dalam pembacaan Alkitab pada kemarin pagi. Nah, di hari ini bertolak pada dasar yang sama, maka tuntutannya itu bukan hanya umat yang kudus, tetapi juga tuntutannya atau ajarannya juga para imam yang bertugas sebagai pengantara antara manusia dengan antara umat Allah dengan Allah,
yang memimpin ritual peribadahan, yang memimpin ritual mempersembahkan korban-korban bakaran, mereka yang bertugas pada zaman-zaman itu menjadi perantara antara umat dengan Allah. Firman Tuhan tegaskan bahwa mereka harus menjaga kekudusan. Itu dia. Supaya apa? Dalam mereka menghampiri Allah, di dalam mereka beribadah kepada Allah, memimpin sebuah peribadahan kepada Allah, maka peribadahan itu berkenan di hadapan Allah oleh karena tidak terlepas daripada kekudusan yang mereka jaga di dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan ini memang banyak larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh para imam. Tetapi yang mau ditegaskan di sini yang paling penting adalah di sini mungkin dalam konteks saat itu, bahwa yang mau ditegaskan adalah apapun itu, satu hal yang mau ditegaskan di sini. Engkau jangan menajiskan dirimu. Itu dia. Karena apa? Sekali lagi, engkaulah yang memimpin peribadahan itu, menjadi perantara antara umat Allah dengan Allah. Engkau yang menghampiri Allah, maka kalau engkau najis, engkau tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu penting untuk menjaga kekudusan. Apapun itu konteksnya, walaupun di sini memang diangkat beberapa persoalan, beberapa pergumulan, tetapi satu hal yang pasti adalah ini bicara tentang kekudusan. Jadi berkenaan dengan apa yang firman Tuhan tegaskan dan uraikan di sini, demikian juga maka setiap para imam itu harus menjaga perkataan, perbuatan, pikirannya, perilaku hidupnya itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Itu dia yang harusnya terjadi dalam kehidupan para imam. Nah, soalnya sekali lagi adalah bahwa ketika para imam itu najis, maka mereka tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, ini dia. Oleh sebab itu penting bagi para imam untuk menjaga kekudusan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita renungkan sampai hari ini, maka pengantara antara umat dengan Allah itu juga adalah hadir di dalam kehidupan peribadahan adalah para presbiter. Misalnya dalam gereja Protestan, para diaken, penatua, pendeta, mereka menjadi perantara, mereka menghampiri hadirat Allah dalam peribadahan itu dan mereka yang memimpin umat dalam ibadah itu. Sekalipun memang bahwa umat juga diperbolehkan memimpin ibadah dalam kehidupan rumah tangga mereka, misalnya menghampiri Allah dalam peribadahan mereka, itu dipersilakan. Tetapi yang pasti adalah ajarannya adalah bahwa ketika engkau dipercayakan dalam satu tugas tanggung jawab memimpin umat Tuhan dalam panggilan dan pengutusan apapun itu, diaken kah, penatua, pendeta kah, maka yang mau diajarkan adalah jaga kekudusan hidupmu. Itu dia. Jangan engkau menajiskan dan mencemarkan dirimu dengan perbuatan, perkataan, dan pikiran yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jangan. Jangan engkau kotori dirimu dengan itu. Karena apa? Karena engkau adalah perantara antara umat dengan Allah. Dan engkau di dalam engkau memimpin ibadah itu, maka berkat Tuhan itu akan turun atasmu ketika engkau menjaga kekudusan itu. Tetapi sekali lagi umat tidak akan diberkati kalau para pemimpinnya sendiri menajiskan dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu ini penting Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Lebih jauh lagi, lebih dalam lagi bahwa para pemimpin rohani, mereka yang dipercayakan dalam tugas tanggung jawab memimpin umat Tuhan, menjadi pengantara antara umat dengan Allah, maka mereka harus juga menjadi contoh dan teladan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal ini jelas ketika dia bicara tentang contoh dan teladan, bahwa dalam bacaan ini untuk mengambil seorang istri aja para imam itu diatur dengan baik-baik. Kenapa? Karena misalnya saja nih saya bacakan buat kita, ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan. Nah misalnya begitu. Ya larangannya adalah tidak boleh janda, tidak boleh yang telah diceraikan, yang telah dirusak kesuciannya, tidak boleh. Karena apa? Karena keluarga pelayan itu juga, keluarga para imam itu akan menjadi contoh dan teladan bagi umat Allah. Nah demikian juga pada hari ini, ketika engkau dipercayakan dalam tugas tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan, diaken, penatua, pendeta, maka rawatlah kehidupan keluargamu dengan benar-benar dalam kehidupan beriman.
istrimu, suamimu, anak-anakmu, agar apa? Engkau adalah keluarga pelayan dan engkau harus menjadi contoh dan teladan bagi umat Allah. Nah itu dia. Engkau menjaga kekudusan, engkau menjadi teladan bagi umat Allah, maka engkau diberkati, umat mencontoh dan meladani perilaku kehidupan keluarga pelayan, dan mereka pun akan terbentuk dalam perilaku kehidupan yang baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi lebih jauh juga daripada itu, ini bukan hanya bicara tentang kekudusan di tengah-tengah kehidupan seorang pelayan ataupun keluarga pelayan. Tidak hanya itu, tetapi juga di dalam kehidupan keseharian kita, di tengah kehidupan keluarga. Jangan kita berpikir, oh berarti yang harus menjaga kekudusan itu hanya para pelayan, kami tidak perlu. Karena kalau mereka kudus, maka kami diberkati. Kami tidak perlu kudus. Oh tidak seperti itu. Para pelayan yang menjaga kehidupan mereka, menjaga kekudusan yang Allah anugerahkan dalam hidup mereka, mereka akan diberkati. Dan lewat mereka, maka umat juga akan diberkati. Umat yang mana? Umat yang mau menjaga kekudusan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu firman katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah itu dia. Kalaupun kita berpikir bahwa mungkin kita tidak perlu kudus, berarti hanya para pelayan yang diberkati, sementara engkau sebagai umat, sebagai jemaat ya. Karena engkau tidak menjaga kekudusan Allah itu, engkau juga tidak akan mendapatkan berkat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan memerintahkan berkatnya kepada mereka yang mendengarkan firman, melakukannya, yang hidup sungguh-sungguh melekatkan hatinya kepada Allah. Firman Tuhan mengajarkan kita demikian supaya di dalam hidup ini kita boleh berproses menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Pribadi yang baik, pribadi yang bermoral, pribadi yang berpikir positif, pribadi yang menjadi berkat bagi sesama, pribadi yang mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Nah ini penting. Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang kekudusan Allah, yang juga kita sebagai umatnya harus kudus, sebagai pelayannya kita juga harus kudus, maka bagian firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, berupayalah engkau untuk menjadi kudus serta menjadi contoh dan teladan yang baik di tengah kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Jangan hanya berpikir bahwa ya kita kudus lalu kemudian selesai persoalannya. Tidak. Kita hidup dalam kekudusan Allah tidak selesai sampai di situ, tetapi tugas dan tanggung jawab kita adalah menjadi contoh dan teladan untuk orang-orang di sekitar kita. Sehingga melalui kehidupan kita, maka mereka akan mengenal Tuhan Allah kita yang kudus itu, dan bersyukur ketika mereka pun mau memberi diri untuk memuliakan Allah yang kita sembah itu. Kita menjadi contoh dan teladan yang baik buat banyak orang. Kehidupan orang lain sejahtera oleh karena sikap hidup dan perilaku hidup kita. Kehidupan orang lain boleh dipulihkan dan menjadi baik oleh karena kehadiran kita. Kehidupan sesama kita manusia itu semakin bertumbuh dalam berbagai tugas dan tanggung jawabnya. Ia dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, kebahagiaan oleh karena ia melihat bagaimana kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Itu dia. Dan orang mencontoh dan meladani cara hidup kita. Dan itu yang penting dalam hidup ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebagai suami, sebagai istri, menjaga kekudusan orang tua, anak-anak, saudara bersaudara. Bagaimana kita saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Itu pun juga merupakan bagian daripada kita menjaga kekudusan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kita telah menerima pengampunan dosa. Dosa-dosa kita telah dibasuh, kita telah dibersihkan, kita telah disucikan, kita telah dikuduskan. Oleh sebab itu sebagai orang yang telah dibersihkan, dibasuh bersih, dikuduskan dan disucikan, jangan lagi kotori tubuhmu dengan berbagai perbuatan, perkataan, dan pikiran, perilaku hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu dia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari jalani hari ini di tengah-tengah berbagai tugas dan tanggung jawab kita, dan biarlah dunia melihat bagaimana kita hidup kudus dan menjadi contoh dan teladan bagi sesama kita. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Teguhkanlah firman yang dalam hati dan kehidupan kami. Jaga pelihara kami Tuhan, berkati opa oma, anak cucu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jikalau ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan sembuhkan mereka. Ataupun kalau saat ini ada mereka yang bergumul, berikan jalan keluar. Dan hamba mau bersyukur juga buat mereka semua yang Tuhan tambahkan usia. 1 tahun lagi pada hari ini. Tuhan dari dalam pastor ini,
Hamba berdoa, mari Tuhan berkati mereka dalam usia yang baru, bertambah-tambahlah semua jemaat-Mu dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Syukur kami kepadamu ya Allah, inilah doa dan permohonan kami, sertai dan berkati kami dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.